Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, ketemu dengan saya Naila dan kali ini kita akan membahas tentang substansi genetik. Adik-adik tentu sudah kenal ya dengan istilah DNA, gen, atau mungkin pewarisan sifat. Nah, nanti kita akan bahas mekanisme bagaimana sih suatu sifat itu bisa diwariskan dari orang tua ke anaknya. Sebelum kita membahas tentang pewarisan sifat, kita harus tahu dulu komponen dalam substansi genetik. Ada 3 komponen yang nanti akan kita bahas. Pertama adalah kromosom, yang kedua adalah DNA dan RNA, dan yang terakhir adalah sintesis protein. Nah, mari kita bahas tentang kromosom. Kromosom merupakan struktur padat yang terdiri dari DNA serta protein histon yang berperan dalam pewarisan sifat. Dalam pembentukan kromosom, DNA ini berperan sebagai tali yang akan mengikat protein-protein histon. Gabungan antara DNA dan histon kita sebut sebagai nukleosom. Dalam inti sel, nukleosom berukuran sangat panjang sehingga dia harus dipadatkan dalam bentuk kumparan-kumparan yang kita sebut sebagai solenoid. Dalam kondisi sel istirahat atau sedang persiapan pembelahan, solenoid ini berada dalam kondisi kromatin atau benang-benang yang sangat halus sehingga tidak tampak ketika diindrai. Ketika sel akan membelah, kromatin menebal menjadi struktur padat yang disebut kromosom. Oke adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang struktur kromosom. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagian-bagian kromosom. Kromosom terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, ada bagian lengan kromosom yang kita sebut sebagai kromatid. Berikutnya, ada bagian kromosom yang melekuk. Nah, itu kita sebut sebagai sentromer. Yang terakhir, ada bagian ujung kromosom yang terletak di atas atau di bawah kromosom. Kita sebut sebagai telomer. Telomer ini berfungsi sebagai pelindung kromosom ketika pembelahan agar benang-benang kromatin tidak terurai. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada metasentrik, merupakan kromosom yang memiliki panjang kromatid yang sama. Yang kedua ada kromosom submetasentrik. Submetasentrik memiliki sentromer yang terletak hampir di tengah. Yang ketiga ada kromosom akrosentrik. Kromosom jenis ini memiliki sentromer yang letaknya hampir ke ujung. Sedangkan yang terakhir disebut telosentrik yang memiliki sentromer tepat di ujung. Bahasan terakhir mengenai kromosom adalah jenis kromosom berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, ada 2 jenis kromosom di dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah autosom, yang merupakan kromosom tubuh. Yang kedua disebut sebagai gonosom, yang merupakan kromosom seks atau kromosom kelamin. Demikian pembahasan kromosom kita kali ini. Jangan lupa belajar di rumah, serta subscribe YouTube kami dan follow media sosial kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.